Oke, selamat sore kawan-kawan Oasa Project, salam muda berdaya guna. Kembali lagi pada pembahasan kita, segmen lanjutan, segmen kedua. Tentunya masih bersama Cak Huda dari Pewarah IT. Oke, masih sehat ya Cak Huda ya? Alhamdulillah sehat. Segmen Tetap satu negatif sehat. ya? Tetap negatif. Tetap, nanti kalau habis segmen satu kok ternyata terpapar COVID, nah saya takutnya nanti segmen kedua didatangi oleh tim Aman. nakes gitu ya. Aman. Ya. Oke, Soalnya, Cak Uda. soalnya kalau masuk studio ini harus swab dulu. Swab, PCR Swab. juga. PCR juga. Oke. Ketat soalnya. Alhamdulillah kantor Oh. Pewarah IT ketat gitu. Ya, artinya dipastikan kawan-kawan dari Pewarah ID ini tidak terpapar COVID-19. Amin. Cukup tulisannya saja yang berbicara tentang COVID. Ya, oke. Betul. Karena saya baca dalam artikelnya yang ditulis oleh seorang dosen Mas Cahyo ya, masalah itu, gak mengulas tentang COVID-19 gelombang ketiga. Betul. Dan dia menolak itu. Iya. Oke, udah pada segmen satu tadi atau sesi pertama, kita sudah cukup panjang kali lebar membahas tentang apa itu Pewarah ID, bagaimana kemudahan-kemudahannya untuk upload tulisan, publikasi, dan kemudian juga kita membahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan spirit muda kawan-kawan Pewarah ID. Betul, Mas. Nah, pada segmen kedua ini yang perlu kita bahas juga dan menjadi hal yang menarik adalah dari sekian program tadi, ada nggak program unggulannya, Mas? Yo ada loh, Mas. Yo ada. Oh, ada. Oh iya. Tetap ada. Ya, sebenarnya saya percaya ada. Tapi implementasinya harus. Iya. Kalau ada halo? Seperti apa? Udah, silakan nih. Jadi bisa semakin bergairah. Betul. Jadi kalau dikatakan Pewarah ID punya program unggulan nggak? Pasti ada. Masih dalam bayang-bayang pemikiran. Tetapi ada. Paradigmatik. Ada. Kalau berbicara mengenai program unggulan dari Pewarah ID pasti ada. Yang pasti untuk rancangan ke depan nggak sampai 1 tahun berdirinya Pewarah ID, kita punya program terkait dengan publikasi atas karya teman-teman yang aktif menulis di Pewarah ID. Jadi Pewarah ID berusaha masih sounding sama penerbit buku. Jadi program ke depan adalah bisa mencetak hasil karya teman-teman dalam salah satu konsep buku Bunga Rampai, Mas Robert. Oke, Bunga Rampai. Tentunya menjadi nilai plus ya, kebanggaan buat kawan-kawan penulis Pewarah ID. Betul. Gitu ya. Seumur hidup harus punya buku. Harus punya karya. Karena apa, Mas Robert? Karena juga apa ya, kalau berbicara mengenai penerbitan dan juga publikasi cetak atas suatu karya kan, kalau secara pribadi kan cukup mahal ya, dan cukup panjang untuk perjalanannya. Akan tetapi kalau dalam konsep yang akan kita unggulkan dari program Pewarah adalah memilih salah satu karya yang terbaik atas tulisan teman-teman di Pewarah ID, bahkan kalau bisa belum diterbitkan di Pewarah ID tetapi tulis-tulisan masuk yang memang punya potensi baik ataupun potensi bagus, itu akan kita kumpulkan menjadi satu dengan salah satu subtema yang akan kita pilih. Atau bahkan nanti ke depan kita punya sayembara terkait dengan penulisan karya yang mana akan dipublikasikan secara cetak bersama kolaborasi dengan salah satu penerbit, seperti itu. Jadi ini masih perjalanan panjang, akan tetapi mulai dari sekarang, meskipun kita masih bayi ya, masih balita, bahkan belum balita, baru lahir, akan tetapi konsep itu sudah kami rancang agar kedepannya juga bisa salah satu membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya dalam program di Pewarah ID. Seperti itu sih, Mas Alvin. Oke, tentunya banyak hal yang menarik lagi ya dari Pewarah ID. Dari segmen kedua ini kita diberikan bocoran bahwasanya nanti
akan ada program unggulan yaitu Bunga Rampai karya-karya anak-anak muda. Iya. Nah, ini menarik banget buat kawan-kawan semua, para penonton Wasa Project. Terus ikuti tentang Wawarah ID. Insya Allah Bagaimana harus. Mas cara mengikuti Wawarah ID? Ya. Informasinya? Untuk mengikuti Biar nggak Wawarah ketinggalan ID, loh ya. iya, untuk mengikuti Wawarah ID cukup Heeh. gampang. Teman-teman kan selalu browsing di IG ya. Bisa cek IG-nya wawarah.id. Instagram. Nah, di bio-nya sudah ada link terkait dengan menuju ke website. Cukup diklik langsung bisa lihat tampilan. Atau langsung bisa klik aja di Google, Mas Labut ya, wawarah.id langsung Oke. muncul itu. Ataupun kalau Langsung teman-teman muncul. kalau ini kan dari Wawarah ID juga tidak hanya punya salah satu program unggulan di masalah penerbitan buku ya, terkait dengan karya-karya yang dititipkan. Karena kita menganggap itu karya dititipkan untuk dipublikasi di Wawarah ID, tetapi kita punya program unggulan lain yaitu video dokumenter, Mas Labut. Oh iya, berarti ada selain karya tulis ada karya video. Kita berbicara lagi mengenai masyarakat kita ataupun masyarakat Indonesia yang suka audio visual ya, lebih suka mendengarkan dan melihat daripada membaca, kan gitu dah. Selingan itu, Wawarah ID punya gambaran ataupun program video dokumenter salah satu untuk bisa kontribusi dalam dunia sinematik ya, tetapi konsepnya adalah dokumenter mengangkat suatu hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Karena sesuai dengan tagline yang kita punyai, yaitu memasyarakatkan pengetahuan kemanusiaan, yang mana memang video-video yang akan kita angkat adalah video human interest, yaitu mengangkat sisi-sisi kemanusiaan yang kita lihat selama ini, tetapi jarang dipublikasi dalam dunia visual. Ya. Memang ini sangat luar biasa kawan-kawan Wasa Project ya. Jadi pada sesi kedua ini kita akhirnya mengerti juga ternyata ada juga wadah buat kawan-kawan berkreasi tidak hanya melalui tulisan tetapi juga melalui audiovisual ya. Betul. Tentu ada nilainya, ada value yang diangkat yaitu tentang human interest. Ya. Oke, itu nanti akan semakin diperdalam oleh kawan-kawan Wasa Project, pendengar setia dan penonton setia Wasa Project dengan cara masuk kepada link Google search engine, silahkan diklik wawarah.id, pasti ketemu. Pasti ketemu. Oke, pasti ketemu. Kalau nggak ketemu nanti silahkan hubungi link yang ada di bawah ini ya. Laporan pengaduan. Enggak. Tapi saya yakin pasti ketemu kok. Ya. Udah. Kalau nggak ketemu kan otomatis nggak ketemu sama doi itu udah pasti. Asik. Ya. Iya. Nggak ketemu sama doi nggak apa-apa, yang penting ketemu dengan Wawarah ID. Lah itu Mas Labut. Karena ini salah satu bentuk hiburan bagi teman-teman yang sendiri dalam kesepian. Oke. Dan kesendirian itu, apalagi kesepian itu ya, itu bisa menjadi referensi untuk menjadi karya tulis yang fenomenal. Itu bisa nanti dipublikasi di Wawarah ID. Kita nggak membatasi semua karya dari teman-teman. Misalnya curhatan, kita ada rubrik namanya curahan, Mas Labut. Ya, curahan. Curahan itu salah satu rubrik yang menampung karya-karya karya-karya curhatan teman-teman, tetapi kadang itu susah untuk diungkapkan secara lisan. Nah, Wawarah ID menampung itu. Jadi punya rubrik sendiri menampung curhatan-curhatan teman-teman dalam kehidupannya, percintaannya, akademiknya, dan lain sebagainya. Itu. Dan itu tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang ribet ya? Iya, karena kita tahu teman-teman ataupun masyarakat kita kan masyarakat yang kepo, Mas Labut ya. Masyarakat kepo, tetapi kadang itu juga nggak bisa dijangkau secara redaksi ataupun secara naskah. Ya. Misalnya cuma mendengarkan ataupun curhatan dari teman ataupun video dan lain sebagainya. Tetapi ini kita konsep dalam bentuk sebuah cerita tulisan, curhatan secara tulisan. Oke, cukup lengkap sekali ya dari Wawarah ID ini. Selain mewadahi kawan-kawan yang punya kegemaran di wilayah tulisan, juga mewadahi kegemaran kawan-kawan muda di wilayah audiovisual. Ya. Oke, Cak Uda berbicara tentang curhat ataupun curahan tadi ya. Ya. Nah, ini sangat menyambung. Kalau Cak Uda sendiri selama ini berbicara Wawarah ID, apa curahannya itu?
Ada nggak Ah, curahannya? wah, ada Mas Labut untuk masalah curahan-curahan untuk perkembangan ya terkait dengan Iya. perintisan Wawara IT memang nggak sangat mudah untuk menghadirkan Diungkapkan ya. nggak Oke. mudah untuk diungkapkan, apalagi untuk dikonsumsi secara publik. Tetapi untuk kali ini Oasis Project wajib mengetahui kan gitu. Oke, Oke, siap. Pak. Oke, ini curahannya yang duka dulu apa yang suka dulu ini? Duka dulu. Kebanyakan duka, sukanya Oke, duka. belum. Karena pernah suka Oke, Mas iya iya Labut. iya iya. Karena pernah suka, tetapi Hmm. dianya yang nggak suka. Oke, sakit ya, Mas. Sakit tak udah ya. Ya sakit, tetap sakit gitu. Jadi untuk Dan berbicara dukanya ya Mas Labut, oke oke berbicara ya. mengenai duka memang nggak sangat mudah sekali. Karena mayoritas dari tim kita itu memang sudah punya profesi masing-masing. Hmm. Ya. Profesi yang masih melanjutkan studinya, profesinya yang sudah jadi dosen, bahkan ada yang jadi bekerja harian dan lain sebagainya, atau bahkan masih kuliah S1 juga sudah ada. Akan tetapi otomatis teman-teman yang saat ini menyempatkan waktu untuk bergabung di Temu Wawarah ID kan bukan perkara finansial ya Mas Labut. Ini yang saya sangat bangga sekali ataupun Oh ya. terenyuh ya Mas Labut, terenyuh meskipun di sela-sela kesibukannya teman-teman untuk mencari pundi-pundi finansial, pundi-pundi nafkah untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, akan tetapi mampu untuk berkomitmen di Wawara ID untuk bisa mengembangkan secara bersama proyek besar ini untuk apa ya, ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi dalam pengembangan Wawara ID. Itu dukanya adalah memang apa ya, mungkin kendala jarak juga karena selama berdirinya Wawara ID kita belum pernah berkumpul Mas Rabu. Oh, artinya secara fisik ya, tapi secara pemikiran Iya, sudah bertemu semuanya. secara fisik Wawara ID itu hanya dikomunikasikan secara virtual ataupun secara online. Jadi Wawara ID memang tidak pernah berjumpa satu sama lain antar tim, akan tetapi kenapa sudah bisa menghadirkan Wawara ID dengan tampilan yang saat ini itu adalah atas komunikasi secara virtual. Nah, ini dibuktikan. Hmm. Kenapa saya sangat bangga sekali sama teman-teman karena dibuktikan dengan meskipun dengan keterbatasan jarak, keterbatasan hadirnya secara fisik, akan tetapi kita bisa menemukan suatu karya. Ya, suatu Oke, karya. iya Dan iya iya dan iya. nggak melulu terkait dengan finansial. Saya otomatis kalau berbicara materialistik, teman-teman lebih memilih pekerjaan yang sekarang digeluti. Ya, Iya. akan tetapi karena rasa rindu yang dari segmen pertama saya sampaikan, rindu berkontribusi secara intelektual, secara karya, itu mereka mampu untuk bisa berkontribusi bersama kita untuk memajukan secara bersama Wawarah ID. Jadi Wawarah ID bukan pemilik satu orang saja Mas Labut, tetapi Oh, tim yang bergabung di Wawarah ID itu juga milik kalian semua yang wajib untuk dikembangkan secara bersama. Gitu. oke. Artinya dari kendala menjadi keluarga gitu ya. Karena Iya ada Mas Labut. kata saling gitu ya, Iya, saling mengisi, saling melengkapi, Nah, saling berkontribusi dan saling memotivasi tentunya, ya udah ya. iya, ini juga salah satu bentuk bentuk pembuktian kita meskipun keterbatasan jarak tetapi kita bisa berkarya. Jadi teman-teman yang lain otomatis apalagi secara ekonomi sudah mapan dan juga sudah ada dana dan lain sebagainya mungkin lebih bisa daripada Wawarah. Kan seperti itu, Dada. Oke, ya. Akan tetapi kita Yang iya, gimana? artinya yang terkendala aja masih bisa meluangkan waktu, apalagi yang kendalanya sudah teratasi gitu ya. Iya, Lebih bisa lagi. lebih bisa lagi. Apalagi yang kalau misalnya masih dalam satu ruang lingkup kan enak komunikasinya. Loh, ini kan beda-beda kota juga kita. Di Wawara ID Ya, ya. timnya juga beda-beda kota. Ada yang di Ponorogo, ada yang di Solo, ada yang di Jogja, bahkan ada yang di Jakarta. Kan gitu tuh. Jadi memang kita membuktikan bahwasanya berbicara mengenai konsep digital, otomatis komunikasi secara digital harus kita manfaatkan dengan baik, otomatis menghasilkan suatu karya. Dan ini kita buktikan dengan Wawara ID, meskipun keterbatasan kehadiran fisik secara nyata dalam real life ya, tetapi kita bisa Ya. membuktikan bahwasanya Wawara ID harus bisa lebih
baik daripada platform-platform yang lain. Itu motivasi kita. Oke, motivasi yang sangat luar biasa dengan tekad yang membara ya, Cak Uda ya. Dan Betul, ini Mas Albert. semoga nanti juga tidak hanya menginspirasi kawan-kawan Warah, tapi juga kuasa project dan juga kawan-kawan muda lainnya, sehingga bisa kok, meskipun pandemi, meskipun terbatas dengan jarak, Ya, nah selama ada kemauan, selalu ada jalan. betul. Oke. Emang Ya, itu tadi dukanya, Cak Uda. ya, Ada lagi atau langsung beralih kepada yang sukanya itu? ya, dukanya jangan banyak-banyak. Kelihatan nanti, Oh iya, iya. kelihatan kalau Heeh. Wawara ID nanti kelihatan nggak profesional. Oke. Ya artinya Eh, Wawara IT punya kemampuan untuk mengolah duka menjadi satu peluang tertentu ya. iya, pasti itu. Mas Albert. Mm-mm. Oke, Cak udah langsung ke sukanya kalau gitu. Nah, Seperti apa sih suka-sukanya ini? sukanya adalah sebenarnya dari tim Wawara ID ini adalah teman-teman yang lama yang memang sudah jarang berjumpa. Ya, Dikarenakan, dikarenakan jarak itu tadi. Saya tadi mengatakan timnya ini berasal dari kota-kota lain, bukan hanya di Solo ya. Tetapi ada yang di Jakarta, ada yang di Ponorogo, dan lain sebagainya, di Jogja, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya visi yang sama di Wawara ID, kita bisa berkomunikasi kembali, kita bisa berkarya kembali dengan pemikiran-pemikiran yang kita luangkan atau yang kita tuangkan di Wawara ID. Itu sukanya yang pertama, kita bisa bersilaturahim oke, kembali ya, karena kalau berbicara temu mengenai kangen. ya temu kangen, apalagi bisa berkarya bersama kan itu hal-hal yang mungkin diinginkan orang-orang yang lain itu Iya, meskipun iya, jaraknya betul-betul. jauh. Nah, terus sukanya yang kedua adalah bisa berkontribusi atas karya teman-teman karena responnya juga karena berbicara tadi mengenai respon Wawara ID ternyata sangat diapresiasi oleh teman-teman gitu loh. Jadi oh enak Mas nek ngene, nek enak Mas nek ngene iki duwe platform dhewe. Nah, jadi teman-teman juga ikut memiliki enak Mas duwe platform dhewe media dhewe. Nah, dhewe kan otomatis Oke, dia juga ikut memiliki ya Mas Albert ya. ada rasa kepemilikan bersama gitu Ada ya. rasa kepemilikan bersama. Enak Mas. Jadi kita nggak usah kirim tulisan-tulisan yang kadang kita ditolak. Pokoknya saya ini ditolak loh Mas. Wis nggak males nulis itu frustasi kan. Nah, tentunya itu akan kita perbaiki di Wawara ID. Bagaimana cara kita bisa memberikan pendidikan kepenulisan. Nanti mungkin ke depan kita akan mengadakan penulisan bersama terkait dengan tips dan trik untuk menulis yang baik itu nanti berusaha kita sediakan. Itu ke depan. Otomatis Oh iya. saat ini berbicara mengenai sukanya di Wawara ID adalah itu, Mas Abud. Sangat diterima oleh teman-teman, sangat disupport sama teman-teman, meskipun bisa belum support secara maksimal, tetapi cukup dengan apresiasi teman-teman mengirimkan tulisan di Wawara ID, kita itu salah satu membantu perkembangan dari Wawara ID karena semakin banyak tulisan, semakin banyak apresiasi dari Wawara ID seperti itu. Oke, artinya ini memang sesuatu yang layak untuk diberikan yaitu sebuah apresiasi karena minimnya apresiasi dari media-media massa lain terhadap penulis pemula ya. Ya. Saya jadi teringat satu kawan saya waktu dia mengelola satu penerbitan itu, dia mengatakan kenapa banyak para penulis pemula. Ya. Dan dia mengakui sebenarnya kita itu banyak anak-anak muda yang potensi untuk menulis, tapi rata-rata potensinya itu mati karena dimatikan oleh media-media itu sendiri. Sehingga merasa saya tidak terbit, berarti saya tidak layak untuk menulis. Nah, ternyata di Wawara ID ini terjawab ya. Insya Allah, Mas Abud. Insya Allah. Emang kita berusaha untuk di situ sih, di situ. Oke, artinya teman-teman, kawan-kawan Wasa Project, kawan-kawan Wawara ID, yuk, bisa yuk gitu ya. Apapun tulisannya, genrenya, modelnya, yang penting kirim dulu. Kirim dulu. Nah, kita publikasikan sebagai proses awal untuk kita mengapresiasi diri. Iya. Karena kalau terlalu banyak menghujat diri itu ya, kita jadi kontraproduktif itu ya. Nah, kontraproduktif sehingga di usia sekian tinggal penyesalan. Karena ya Mas Abud, terkait dengan keinginan untuk menulis,
itu misalnya ada penulis pemula yang baru nulis tulisan pertamanya, tetapi tidak direspon positif sama platform media, ya. Iya, Bag- iya, iya. Bagaimana cara mereka bisa menguji kelayakan dari tulisan mereka kalau kita nggak berusaha untuk mempublikasikan? Kan seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya penulis pemula baru menuliskan suatu karyanya, tulisannya mungkin ya bisa dikatakan jelek, mohon maaf ini ya, mungkin bisa dikatakan jelek. Tetapi kalau Jelek versi satu 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 sumber gitu ya. satu sumber, tetapi Mm-mm. lama-kelamaan kalau mereka terus melihat tulisannya dibaca, pasti mengetahui perkembangan dari tulisannya. Ya, dari pertama menulis, dipublikasikan, dibaca lagi, kok kurang menarik ya? Oh, adanya suatu perbaikan, upgrade diri, ya, upgrade kapasitas. Semakin berkembangnya mereka, Hmm. kalau saya teringat dari teman-teman saya aja lah di sekitar. Ah, Baru baru nulis pertama dipublikasikan, itu bangganya luar biasa ya Mas Rabut ya. betul, Bangganya betul. luar biasa. Otomatis dari suatu bentuk kebanggaannya itu dia tergerak untuk menulis lagi. Oh iya, Ya, benar. terus menulis lagi, terus menulis, otomatis saya yakin dari proses yang dia tulis ataupun proses secara jam terbangnya, tulisan itu akan semakin bagus kok. Saya yakin itu. Oke. Saya Karena yakin. memang ada ungkapan juga, Cak Huda. Dan ini berlaku untuk eh, kreativitas dalam menulis, Ya, bahwasannya tidak ada orang yang ahli, yang ada ialah orang yang terlatih. benar. Berarti kuncinya latihan ya, benar ya? Latihan. Makanya tulisan bagaimanapun pasti kita baca dulu di Wawarah ID ya. Ya. Yaitu terkait dengan eh, bentuk-bentuk diksi yang dipakai ataupun masalah ketersinggungan dengan yang lain, itu pasti kita baca dulu. Kalau memang itu membahayakan untuk si penulis, baik itu Wawara ID, otomatis akan kita sampaikan kepada penulisnya. Hmm. Nah, Artinya membahayakan itu membahayakan karena nggak nyambung mungkin ya. itu salah satunya, dan membahayakan Ah. hal-hal yang lain, mungkin SARA dan lain sebagainya ya, terkait dengan Oh, melanggar UU ITE dan lain-lain itu. ya. Apalagi sekarang dunia digitalisasi, UU ITE sangat kencang sekali ya Mas Sabut. Betul, betul, betul. Kalau Perlu. kalau tersinggung dikit dilaporkan dan lain sebagainya. Itu yang akan kita antisipasi. Tetapi makanya silakan punya tulisan apapun dikirim, akan kita baca, akan kita edit menurut kita yang terbaik. Karena kita juga punya editor sendiri di Wawara ID yang saya rasa itu cukup handal dalam mengeditor sebuah tulisan. Itu Semacam Cak Huda ini ya. enggak. Semacam Mas Ya Cak Labu. Huda ini, Semacam Cak Mas Huda ini Labu selalu itu. merendah ini. Semacam Selalu Mas merendah Labu. ini Cak Huda Enggak. ini. Nah, itu. Makanya saya dari situ dukanya adalah ini salah satu bisa membuktikan atau membangkitkan semangat teman-teman untuk menulis dan juga berproses dalam penulis gitu. Dalam menulis ya. Oke. Cak Huda, tadi sempat juga disampaikan poin awal daripada Warah IT adalah mengedepankan apresiasi agar terwujud budaya apresiasi dalam ekosistem kepenulisan pemula gitu ya. Iya, Apakah hal semacam ini tuh bisa kita maknai sebagai pendidikan di Warah IT? bisa. Sekarang gini, saya tanya. Saya ketemu salah satu teman. Ketemu salah satu teman ya. Bentar. Ketemu salah satu teman ya Mas Abud. Saya tanya, ayo kontribusi di Wawara ID gitu. Ayo nulis di Wawara ID. Ono duitnya ora Mas. Ternyata saya berpandangan, loh, ternyata harus ada dorongan untuk teman-teman bangkit untuk menulis Mas Abud. Oh iya betul. Itu ternyata harus ada apresiasi dulu ataupun embel-embel apresiasi agar teman-teman bisa berkarya. Karena teman-teman lebih milih yang lain, aktivitas lain yang memang menghasilkan daripada menulis. Itu yang pertama. Dan ini kan salah satu bentuk refleksi kita. Oh, berarti kalau gitu Wawara ID harus punya sistem yang terbaik untuk bisa mengapresiasi karya teman-teman.
untuk mengapresiasi karya-karya teman-teman, yaitu memberikan apresiasi karya intelektual. Meskipun itu nggak banyak, tetapi kalau kita terus mengapresiasi, otomatis mereka tetap bersemangat. Itu. Dan ini Oke, betul. ini kan kalau dikatakan pendidikan, saya rasa ya mungkin ini bisa dikatakan pendidikan sebagai bukti penulis itu salah satu profesi loh, kan gitu tuh. Menulis itu salah Penulis satu adalah profesi. loh. Tidak hanya profesi secara pemikiran, akan tetapi juga profesi yang bisa menghidupi kamu dalam berkehidupan. Itu. Oke, artinya Karena minimal memenuhi kebutuhan pokok ya. iya, karena itu. Makanya minimnya penulis-penulis muda adalah takut tidak bisa menghasilkan secara material dalam hasil karyanya. Itu. Iya, iya. Dan itu real ya, di lapangan memang terjadi ya. Iya, makanya itu saya nggak bukan berarti omong kosong mengatakan kok bener nggak dikasih apresiasi. Yuk kita berusaha untuk memberikan apresiasi, karena saya melihat kondisi real di sekitar saya mengatakan hal yang seperti itu, makanya saya bisa mengatakan di forum kali ini. Ya, bener juga ya. Soalnya kalau misalkan kita mau pakai logika kebanyakan orang, dia mengatakan tuh kencing aja butuh uang gitu, apalagi pakai data. Apalagi nggak ada pakai data cuman kita beli di counter, bayarnya dengan matur suwun, terima kasih, nggak cukup. Butuh uang untuk membeli paket data digunakan untuk berkarya. Ya, tapi kembali lagi, luar biasa. Ya, kembali lagi Mas Labud, karena kita masih dalam perintisan, semoga dengan kontribusi teman-teman kita bisa segera mempercepat apresiasi itu kepada teman-teman, karena kalau nggak didukung sama teman-teman, otomatis Wawara ID akan cepat mati, kan seperti itu. Jadi memang dukungan dari teman-teman, dukungan dari penulis-penulis agar bisa berkembangnya Wawara ID dan juga bisa mempercepat untuk memberikan apresiasi atas karya intelektual, atas karya kepenulisan, itu bisa tersegerakan untuk dikasihkan ke teman-teman. Ya, mohon doanya. Luar biasa. Mohon doanya saja. Oke, mudah-mudahan dan saya yakin kawan-kawan muda lainnya juga akan memiliki semangat, bangkit, gayung bersambut untuk saling mendukung. Bahwasanya gerakan Wawara ID ini akan lebih sistematis, terukur dan terstruktur, sehingga betul-betul mampu mewujudkan tagline ataupun visi utamanya, yaitu adalah memasyarakatkan pengetahuan kemanusiaan. Oke, Cak Huda, tadi sudah kita bahas cukup luas dan mendalam, dan yang perlu juga kita bahas adalah terkait dengan bagaimana Wawara ID memandang kondisi pemuda saat ini, utamanya dalam kontribusi digital. Oke, kawan-kawan Wasa Project, salam muda berdaya guna, tetap semangat ya. Tadi kita skip dulu karena memang menghormati adanya azan, dan ini nanti kita lanjutkan pembahasan kita kembali kepada tadi ya, tentang pembacaan kondisi pemuda Indonesia dalam ruang lingkup ataupun dalam satu istilah yang namanya perjuangan di era digital, dan juga harapan dari Cak Huda itu seperti apa? Oke, monggo Cak Huda. Kalau melihat kondisi saat ini untuk pemuda mengenai digitalisasi, otomatis kita sangat tidak meragukan kreativitas teman-teman di dunia digital ya, menyebut apalagi berbicara mengenai sekarang ada profesi baru namanya konten kreator ataupun dalam dunia maya, kan seperti itu toh ya. Iya betul. Dan bahkan anak muda sekarang lebih canggih daripada yang sudah kan seperti itu ya. Makanya keterlibatan, kalau berbicara mengenai keterlibatan dari pemuda saat ini ataupun anak-anak muda itu memang sangat dibutuhkan agar nantinya digitalisasi juga bisa merambah kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau berbicara mengenai hal itu kan otomatis digitalisasi lebih identik dengan anak-anak muda ya Mas Labud ya. Iya, didominasi anak muda. Didominasi anak muda. Bagaimana cara orang-orang tua ataupun orang tua kita untuk mengikuti peralihan dari tradisional ke digitalisasi, otomatis itu juga kadang kurang product knowledge untuk bagi orang-orang tua. Misalnya apa?
Misalnya kalau berbicara mengenai digitalisasi tadi ya, dari yang cetak menuju yang online. Terkadang itu sangat sangat apa ya, kurang keilmuan dalam hal di situ untuk marketingnya kan, itu untuk marketingnya. Tetapi keterlibatan dari anak muda saat ini adalah memang harus selalu upgrade kapasitas diri, bagaimana cara membuka fasilitas ini untuk kemajuan-kemajuan yang ada di bangsa kita. Otomatis karya apa yang bisa kita lakukan dalam dunia digital ini. Nah, sama, ini adalah konsep salah satu bentuk kita mengapresiasi perkembangan digital, kita mengikuti arus digital, yaitu harus hadirnya suatu platform, salah satu platform yang memang sangat mudah dijangkau oleh teman-teman muda. Bahkan ini juga bisa diakses oleh orang-orang tua yang pengen cari referensi tentang bacaan-bacaan yang cukup ringan dan bacaan-bacaan yang cukup berat gitu. Jadi memang harus ada keterlibatan yang penting bagi anak muda dalam konsep digitalisasi. Dan ini menjadi peluang peluang satu berproses, yang kedua juga bagaimana anak muda ini mendukung orang-orang tua. Karena kalau bicara tentang skill dalam dunia digital ataupun tadi disebutkan konten kreator, orang tua bisa, namun agak lambat dan relatif sangat lambat. Kalau anak muda, daya tangkapnya masih cepat, kemudian inovasinya juga cepat, sehingga kalau ini berkolaborasi itu menjadi sangat luar biasa jauh daya. Iya, apalagi dalam proses mencari nafkah ya, otomatis orang-orang tua kan sangat jauh ya Mas Labut terkait dengan pemahaman tentang digitalisasi. Ini saya kasih contoh kemarin dari Wawara ID mengambil salah satu video terkait dengan bapak-bapak yang setiap harinya sudah puluhan tahun bekerja sebagai penjual koran. Oh iya ya, itu ada itu ya yang Pak Warna itu ya. Ya, itu bisa dilihat di YouTube-nya Wawarah ID. Itu diceritakan bahwasanya bahkan sekelas orang bekerja sebagai penjual koran itu mengharapkan anak-anak muda itu bisa bangkit untuk membaca, karena anak muda itu aset bangsa untuk bisa memberikan kemajuan. Tetapi meskipun bapak itu sangat mengapresiasi adanya digitalisasi karena anak-anaknya juga hidup di wilayah digitalisasi, akan tetapi harapan bapak itu juga bisa mencari kehidupan dalam benar. Katanya gini, harapan saya itu ya banyak lagi Mas pembaca. Bapak-bapak itu yang mengharapkan anak-anak muda untuk kembali membaca untuk koran. Tetapi kalau ini berbicara konteks tentang digitalisasi, misalnya kayak platform Wara ID, otomatis koran-koran itu juga nggak akan laku karena semua beralih ke konsep digitalisasi kan di situ. Tetapi atau elektronik juga ya. Elektronik. Tetapi di situ di ranah non digitalisasi itu ada orang-orang yang mengharapkan keuntungan ataupun mengharapkan kehidupan dari non digitalisasi. Sebenarnya ini kan tabrakan dari tradisional versus digitalisasi. Ada orang yang sangat mendukung tentang digitalisasi. Semua masyarakat harus paham digitalisasi karena memang ini salah satu bentuk kemajuan zaman. Tetapi ada juga yang berharap kehidupan bisa hidup dari non digitalisasi. Nah, ini yang saya katakan bahwasannya digitalisasi itu harus segera merakyat ataupun segera disosialisasikan kepada masyarakat selain anak muda. Nah, tugasnya anak muda di sini adalah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang awam terhadap digitalisasi. Misalnya apa? Sekarang kita tahu bisnis online shop sudah banyak, tetapi didominasi sama anak-anak muda. Ya benar nggak Mas Rebut? Ya. Benar. Online shop. Terus konten kreator itu juga didominasi sama anak-anak muda. Sedangkan ada, misalnya saya ambil contoh, ada guru-guru kita yang sudah senior, yang sudah tua, tetapi tidak mengerti digitalisasi. Sebenarnya kalau kita memberikan
kepada orang-orang tua ini bisa memberikan edukasi apa dalam bentuk monolog, melakukan pembelajaran secara online, bisa diakses. Misalnya kalau followernya banyak, subscribernya banyak, penontonnya banyak, otomatis para guru-guru yang sudah senior ini mendapatkan pundi-pundi rupiah dari AdSense YouTube. Oh iya. Ya, tetapi mereka kan nggak paham masuk ranah itu. Nah, tugas kita, tugas anak muda ini, misalnya di sekolah-sekolahan ataupun komunitas-komunitas, memberikan edukasi tentang konsep-konsep itu. Terus adanya misalnya penjualan koran secara cetak. Sekarang tambal ban pun sudah ada online, ya. Oke, benar-benar. Ya, via WhatsApp ataupun via order online bisa datang ke sini. Bagaimana dengan orang-orang yang berjualan koran itu? Misalnya kalau kita sediakan forum jualan online, bisa diantar ke sini, ke situ, dan lain sebagainya. Itu akan sangat menjangkau sekali dalam proses distribusi koran cetak ini. Karena, iya, benar. Karena kebanyakan para penjualan koran itu orang-orang yang sudah berumur, karena Mas Labut tidak mengerti digital seperti itu. Mereka mengharapkan secara tradisional ataupun konvensional, yaitu jualan-jualan di perempatan jalan, dijualan di perumahan, ataupun membuka lapak-lapak. Sedangkan kalau berbicara mengenai konsep digital, lapak koran ataupun lapak buku, ya koran ya. Kalau kita berbicara mengenai koran, saya studi kasusnya adalah dari salah satu sosok yang kita angkat di video kita, itu sangat mengharapkan kembali ada yang beli lagi koran ini, Mas, biar saya bisa hidup, kan gitu. Biar saya bisa menafkahi keluarga. Iya. Nah, ini yang saya maksud tabrakan antara generasi muda dengan generasi tua, yang mana generasi tua sangat awam dengan digital, mereka hanya mengharapkan kehidupan di ranah tradisional ataupun konvensional, sedangkan kita sebagai anak muda juga harus mendukung terkait dengan kemajuan zaman, yaitu mendukung digitalisasi dalam semua lini, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Ini yang memang harus segera kita sosialisasikan secara cepat agar saudara-saudara kita, agar bapak-bapak kita, orang-orang tua kita juga mengerti terkait dengan digital, meskipun cukup lambat untuk dimengerti. Gitu Mas Labut sebenarnya. Oke, artinya media digital juga memiliki sisi positifnya tadi ya, meskipun juga ada sisi negatif yang saling berkaitan dan beriringan. Bahwasanya melalui media digital yang dicontohkan oleh Wara ID bisa menyuarakan bagaimana kondisi seorang penjual koran yang ya mau tidak mau kita katakan dengan adanya kemajuan zaman ini, beliau merasakan bagaimana semakin susahnya untuk mencari penghidupan. Ya. Seperti itu ya, Cauda ya? Ya, sedangkan kita mendukung digitalisasi kan gitu dong. Tetapi kita tidak memperhatikan orang-orang yang sebelum kita, orang yang sudah hidup lama yang tidak mengerti digital kan gitu. Oke. Ini artinya ada satu pembelajaran penting juga buat kita semua, buat saya pribadi dan juga kawan-kawan pendengar ataupun penonton setia WhatsApp Project, bahwasanya memang anak muda ini juga tidak boleh individualistik, mentang-mentang lebih paham digital, akhirnya tidak peduli dengan yang konvensional. Ya. Tetaplah kemanusiaan itu mau zamannya konvensional, mau zamannya itu sudah digitalisasi, tetap yang namanya kepedulian itu harus tetap dipupuk dengan segala model dan kreativitas. Betul, Mas. Oke, seperti itu Cauda ya? Ya. Oke, Cauda, ini dari segmen kedua kita sudah cukup banyak, panjang kali lebar, luas dan mendalam membahas berbagai hal tentang program-program sampai juga kemudian tentang kemanusiaan ya, karena ini waktu juga sudah sesuai dengan masa habisnya untuk podcast kali ini ya. Kita undur diri dulu, pamit kepada kawan-kawan, semoga konten kita ini dapat mengedukasi, mencerahkan, dan kita menyadari pentingnya memasyarakatkan pengetahuan kemanusiaan melalui platform-platform ataupun media-media digital. Oke, terima kasih Cak Uda sama-sama Mas Labut, atas kehadirannya dan juga atas ilmunya. Kami dari WhatsApp Project tidak lupa mendoakan semoga Wara ID semakin sukses dan semakin jaya. Salam muda berdaya guna. Salam muda berdaya guna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.